dan termasuk orang yang menjaga sholat dan menjalankan dengan sebenar-benarnya sholat itu, mendirikan dengan sebenar-benarnya sholat itu adalah mendawam istiqomah dan selalu muwadhibah, selalu berusaha mewajibkan dirinya untuk melaksanakannya dalam jamaah, fil jamaah. Di sini Haiful Haddad tidak menyebut fil jamaah fil masjid ya, anda, ya. Tapi yang penting fil jamaah yang penting, karena Haiful Haddad tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa usikum ayya wa taqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah, kita diberikan segala kenikmatan dari Allah SWT, yang kenikmatan itu terkadang kita anggap bukan suatu kenikmatan atau kita abaikan kenikmatan itu, bahkan kenikmatan itu sama sekali tidak terpikirkan dalam diri kita bahwa itu adalah satu kenikmatan. Kenikmatan apa? Contoh misalkan ya, nomor satu, kita diberi kenikmatan bisa sujud kepada Allah SWT. Itu nikmat toh? Nikmat toh? Ya. Kita bisa sholat, kita masih bisa dikasih kesempatan untuk menyembah Allah SWT. Ya. Banyak loh orang yang mengaku Islam, dia bersyahadat, dia beriman, mengaku beriman, tapi boleh dibilang sudah hampir sedikit kesempatannya untuk sujud kepada Allah SWT karena kesibukan dunianya. Naudzubillah. Dia yang seakan-akan Allah diberi kenikmatan dunia yang begitu banyak, tidak sadar bahwa itu istidraj dari Allah SWT untuk makin menjauhkan dia daripada ibadah kepada Allah, terutama sujud, sholat ya, sholat maksudnya. Karena ibadah sholat ini ibadah yang kedudukannya paling tinggi. Insya Allah paling tinggi itu sholat. Makanya ketika Nabi mau wafat, ya, wasiat utamanya as-shalah itu sholat. Sholat, Rasulullah disuruh sholat ini, sholat, perhatikan sholat. Karena sholat ini kata al-ahdu baini wa baina ummati as-shalah. Ikat janji, perjanjian antara aku dan umat itu sholat. Maksudnya Rasulullah mengatakan apa? Kalau dia sholat berarti umatnya gitu. Kasarannya begitu. Kalau tidak sholat berarti bukan umatnya. Naudzubillah min dzalik. Jangan kita ngaku saya tidak sholat gitu. Malas sholat. Cuma satu hari baca 10.000 kali sholawat, ya tetap tidak terima sholawat. Tetap tidak ada ceritanya ya. Rasulullah mengatakan salah satu dalam riwayat mengatakan amal yang tidak pernah ditolak walaupun dalam keadaan riya itu sholawat. Itu sholawat dengan syarat, ada syarat-syaratnya. Jadi KNS ya, SS dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Itu ada tuh. S dan K, SK berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Selama dia menghindari dosa-dosa besar. Dosa yang paling besar apa? Meninggalkan sholat. Sampai dibilang man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Kafir terang-terangan. Sholat bahaya. Sholat ini jangan sampai, karena ini kayak itu yang membuat Rasulullah SAW senang itu apa? Kata saat termasuk qurratul ain ya. Wa qurratul aini fi shalah. Dan dapat menyenangkan mata, menjadikan cahaya mataku dalam sholat ini. Sholat ini cahaya matanya Nabi. Dan ibadah yang paling disukai sama Nabi itu sholat. Dan menjadi cahaya matanya Nabi kalau lihat umatnya itu rajin sholat. Apalagi sholatnya itu khusyuk. Ya. Khusyuk betul-betul. Walaupun dia tidak khusyuk tapi masih mau berusaha khusyuk. Itu masih. Tapi kalau tidak khusyuk dibiar noai, ya tidak ada perubahan, ya. Tak bisa namanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tak bisa. Justru sholatnya jadi mungkar. Gara-gara tidak khusyuk.
Salatnya mungkar itu. Ya, perbuatan mungkar itu salatnya itu. Karena dia tidak khusyuk, tidak berusaha maksudnya. Tidak berusaha untuk khusyuk. Harus kita ada usaha. Walaupun tetap tidak khusyuk, harus ada usaha. Insyaallah salah satu apa? Kita supaya salat kita diterima oleh Allah SWT. Salah satu apa? Salatul jamaah. Kita melazimkan salat jamaah. Jangan tinggalkan salat jamaah, terutama kalau bisa di masjid. La siyama salatul isya wa subuh, terutama salat isya dan subuh. Kalau bisa jangan tinggalkan salat di masjid. Subuh juga. Dulu siapa namanya yang dari Goromitah itu siapa namanya? Yang membantai orang ketika tawaf di Madinah, di Makkah sampai darahnya sampai mata kaki, yang nyolong apa? Syiah Goromitah, sebagaimana Syiah Ismailiyah ini, Syiah yang sesat ya. Goromitah ini Syiah Ismailiyah. Hajar Aswad itu dicolong dibawa ke negerinya dia di mana? Daerah Irak, dekat Irak. Ada daerah Irak. Itu sampai orang itu dia tawaf di Mekah itu tawaf di Ka'bah itu dibunuh. Sampai darahnya sampai banjirnya sampai mata kaki di sekitar Ka'bah. Oh. Tapi ketika siapa sih namanya lupa. Tapi ketika mau bunuh orang ditanya, "Inti salat subuh di masjid sama?" Tidak ajar dibunuh. Karena dalam hadis Rasulullah, "Man salata subuh fi jamaah fi dimatillah, kana fi dimatillah." Itu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, barang siapa salat subuh jamaah di masjid, dia dalam jaminan Allah. Dia tidak berani mateni orang dalam jaminan Allah. Baik, masih takut. Padahal dia orang sesat. Syiah Ismailiyah Syiah yang sangat bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Imamiyah Syiah ono podoe, walaupun sesat juga. Yang paling dekat itu Zaidiyah. Karena Syiah itu ada 24 sekte. Salah yang paling jauh Syiah Ismailiyah. Ya, Goromitah itu Syiah Ismailiyah. Orang Syiah Goromitah. Ya terus kemudian berhasil diperangi, kemudian dikembalikan Hajar Aswad ke asalnya. Dia sempat dicolong Hajar Aswad. Ya. Jadi salat subuh ini terutama. Ini anak sedikit akan membahas kalam muhaddad dalam nasihat diniyah tentang salatul jamaah. Sebelumnya ini termasuk ada ya. Wa shalla ba'd ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ha'id an-nakhl ya. Wa ja'al at-tayr yattatir fi min syajarah ila syajarah wa ja'alu yanzur ilaiha. Fa alhadu dhalika an shay'in min salatihi. Falamma arafa dhalika min nafsihi shaqqa alayhi. Wa ja'ala dhalika ha'id kullahu fi sabilillah lamma alhad ala salatihi. Ini diceritakan ketika ada dalam riwayat seorang sahabat ya. Seorang sahabat itu Rasulullah SAW ketika dia ini dalam keadaan sholat ya, dalam keadaan bukan meninggalkan sholat, dalam keadaan sholat. Sholat di kebunnya dengan jamaah dengan beberapa budak-budaknya. Kemudian dia di kebunnya itu terlihat manuk itu mencelok. Dia di pohon-pohon kurmanya dia perhatikan. Saya gara-gara manuk itu sampai tidak khusyuk sholatnya. Kebunnya ini luas toh kebunnya. Kalau ya tidak terlalu mahal sih. Kalau sekarang mungkin nilai sekitar 300-400 miliar gitu. Jadi kebunnya itu, jadi kebun kurmanya kalau sekarang ya. Jadi orang termasuk orang kaya ini, orang kaya. Selain orang kedua atau ketiganya dari Abdullah bin Mas'ud ya.
Abdullah bin Mas'ud paling sugih ya. Ya, terus iya Abdullah bin Mas'ud yang paling ya. Oh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Abdullah bin Mas'ud kan anunya Rasulullah, ponakannya Rasulullah. Abdurrahman bin Auf orang kedua atau ketiga Abdurrahman yang paling sugih kalau nomor Abdurrahman bin Auf ketika itu di Madinah ya. Kalau di Mekah sebenarnya Abu Bakar Siddiq ini paling sugih. Konglomeratnya cuma ditinggal semua sama dia. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu termasuk sahabat yang utama dan Allah sendiri yang menyebut bahwa dia sahabat. Makanya kalau sampai menyesatkan, jangan lagi mengatakan Abu Bakar sesat, Sayyidina Abu Bakar itu kafir. Sayyidina Abu Bakar sesat saja sudah kafir. Baik. Syiah kalau mengatakan Sayyidina Abu Bakar sesat, kafir langsung Syiahnya. Karena Sayyidina Abu Bakar ini disebut langsung oleh idqala li sahibihi fil ghar. Ketika dia di Gua Hira. La tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia berkata kepada sahabatnya ketika di gua, jangan kau bersedih, Allah Maha bersama kami, bersama kita. Nah itu. Jadi waktu itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang paling sugih dia. Yang ini mungkin orang kedua ketiganya. Jadi dia ngelihat Manu ini main celok kanan itu. Jadi perhatiannya dia, astagfirullah, begitu dia selesai langsung dia tobat kepada Allah. Dia padahal ini sholatnya sah ya. Kalau menurut anu sah, cuma gara-gara tidak khusyuk. Gara-gara ngelirik manuk kono gini ya. Ya. Akhirnya gara-gara itu dengan penuh kesadaran ini sahabat ini kebun kurmanya tadi diwakafkan untuk sabilillah. Diserahkan kepada Rasulullah kepada Baitul Mal untuk sabilillah. Bayangkan. Dengan nilai 300 miliar tadi diwakafkan semua untuk sabilillah. Dia cuma dagang kecil-kecilan, meracangan lah istilahnya. Balik meracangan mana ya. Bayangkan. Gara-gara dia cuma lalai terhadap sholatnya itu kayak apalagi kalau tidak sholat ya. Bagaimana nangis darah para sahabat sampai ketinggalan tidak sholat. Ketika orang yang para sahabat itu dulu ketika sampai ketiga kali ketinggalan sholat jamaah, misalkan subuh tidak sholat jamaah, dia sholat jamaah di rumah, maksudnya di masjid apa? Zuhur tidak sholat jamaah di masjid, asar tidak sholat jamaah di masjid. Sebelum maghrib para sahabat ini takziah semua, dikira mati. Takziah apa? Alhamdulillah ajra wa hasanallah. Langsung Abdullah ajra. Wa ghafarallahu lak. Bukan 5 mayit, wa ghafarallahu lak. Karena dia dianggap mayit. Bayangkan ini. Pentingnya sholat jamaah. Sholat jamaah sahabat sangat diperhatikan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kalau ada yang tidak mau sholat jamaah di masjid yang saya bakar rumahnya. Suruh bakar. Dari pentingnya sholat jamaah. Dan sholat jamaah itu jangan ya itu kan zamannya Rasulullah perlu persatuan. Lah saya tidak perlu. Murad marid orang Islam sekarang. Sekarang umat Islam murad marid. Terus murad marid apalagi sudah dino ambil siapa? Mulyono ini. Tanpa murad marid. Iya. Begitu. Tanpa murad marid umat Islam. Iya. Ya habaibnya murad marid, ulamanya murad marid. Apalagi umat awam yang awam. Ulamanya sama habaibnya jadi murad marid, apalagi yang awam. Banyak habaib ada yang perlu sana, ada yang perlu sini. Ulamanya juga ada yang perlu sana, ada yang perlu sini. Ya, yang ulama istiqomah dianggap wah ini radikal. Ya, dianggap radikal. Dianggap apa namanya? Mana dianggap apa? Pro ISIS. Dianggap mana? Sampai akhirnya tuh ulama-ulama yang istiqomah ini sampai apa? Sampai organisasi yang betul-betul amar ma'ruf nahi munkar dibubarkan. Pengawalnya dibunuh. Ya. Targetnya membunuh dia ulama yang istiqomah ini, tapi yang kebunuh yaitu memang mereka menjadi bemper, mereka menyediakan diri untuk menjadi bempernya ulama. Dan mereka insya Allah sudah mencapai tujuannya. Sebagaimana ketika seorang pemuda, ketika Rasulullah lagi inspeksi ya di perang Badar, perang Uhud. Rasulullah lagi inspeksi mau apa? Melihat terus ini pemuda ini lagi makan kurma. Pemuda tanya, ya Rasulullah, seandainya saya maju ke depan ini, ya kemudian saya terbunuh, apakah saya dijamin masuk surga dan dosa saya diampuni?
Ya, memang begitu janji Allah. Begitu Rasulullah lewat, kelamaan dibuang kurma sisanya, bus maju dia. Ya orang maju tanpa komando dipanah habis. Kaget Rasulullah, ini siapa ini kok duluan? Itu pemuda tadi yang tanya Rasulullah. Wah, dia sudah capai tujuannya. Kayak gitu. Orang dulu itu bukan orang para sahabat itu bukan ceritanya apa? Bukan ceritanya apa namanya? Ketika berperang itu menjaga diri dari kematian, bahkan mereka cari mati. Mereka cari mati supaya apa? Bisa mencapai syuhada. Mereka sangat rindu kepada syuhada. Ya, syahid fisabilillah. Dan Anas saksinya. Anas itu pernah ziarah ke 6 orang pengawalnya Habib Rizik itu di sana, di mana? Di mana itu? Di Megamendung. Ketika Anas masuk ziarah itu, sebelumnya sudah keluar bau harum. Anak kira itu bau kembang. Kembang yang ditanam, tidak ada kembang tertanam di situ. Bau harum dari makam-makamnya mereka. Sampai anak bilang, ya syuhada, anak mohon syafaatnya nanti orang. Termasuk anggapan anak ini keluarga. Karena satu orang syuhada bisa mau memberi syafaat 70 anggota keluarganya atau orang yang dicintai. Anggapan anak ini keluarga inti. Kasih syafaat anak. Jadi ini, ya. Jadi istiqomah gitu tuh. Nah. Jadi ini sahabat ini sampai mewakafkan semuanya, ya. Ya daripada itu, semua itu, daripada apa yang menjadi anunya dia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan dalam sholat jamaah sendiri itu, dalam sholat. وقد بلغنا أن الله تعالى قسم أعمال الصلاة على 40,000 صف من الملائكة في كل صف 70,000 وعشرة منها قيام لا يركعون وعشرة منها ركوع لا يسجدون وعشرة سجود لا يرفعون وعشرة قعود لا يقومون وجمع جميع ذلك لعبده من المؤمنين في ركعتين يصليها. Ya. Dalam riwayat Rasulullah SWT membagi gerakan sholat ini kepada 40.000 barisan. 40.000 barisan, 40.000 barisan malaikat. 40.000 ya, 40.000 ya. Ya 40.000. Setiap barisan itu terdapat 70.000 malaikat. Jadi ada soft ya. Jadi softnya itu 40.000 soft ya. 40.000 soft, 40.000 soft itu kira-kira masih tampil membiro ya. Ya. Satu masih tampil itu penuh katanya sekitar berapa kemarin itu? Sekitar 30.000 kalau penuh dari depan sampai belakang. 30.000 orang ya. Ini softnya 40.000 soft, satu softnya 70.000 malaikat ya. Yang bu itu kon bilang di karuan ya. Dan 10.000 itu ya ada yang tugasnya apa? Berdiri tidak rukuk. 10.000 dari apa? 70.000 malaikat. 10.000 tugasnya berdiri tidak rukuk. Kemudian 10.000 lagi rukuk tidak sujud. Rukuk terus. 10.000 lagi ya tidak sujud. Apa? Rukuk tidak apa? Tidak lagi 10.000 lagi sujud tidak bangun. 10.000 lagi duduk tidak angkat terus gitu. Jadi sampai hari kiamat ini, sampai hari kiamat. Ini tugasnya tugas malaikat khusus untuk apa istilahnya orang bilang jaga sholat ini, penjagaan sholat. Rukuknya dijaga gitu. Jaga malaikat atau sujudnya dijaga malaikat, berdirinya dijaga malaikat, duduknya di antara dua sujud dijaga malaikat. Jadi
Malaikat menjaga setiap gerakan sholat daripada seluruh hamba Allah SWT. Bukan cuma di zaman Nabi ya, mulai zaman Nabi Allah Adam sampai hari kiamat. Bukan cuma Nabi Muhammad SAW saja ya. Dan yang duduk tidak pernah berdiri terus begitu ya. Jadi ini apa? Jadi istilahnya ya, setiap orang yang misalkan ini gambarannya begini. Setiap orang yang berdiri dalam sholat itu sama dengan pahalanya 10.000 malaikat yang berdiri tadi. Yang rukuk sama dengan 10.000 malaikat yang rukuk tadi. Penjagaannya begitu. Kalau dia betul-betul istilahnya dalam artian berusaha untuk khusyuk, walaupun tidak seluruhnya khusyuk. Ya. Yang sujud begitu juga terus ya. Ya. Sampai dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "Mathalus salawatil khams, mathalun nahri ghamrin ala babi ahadikum yagtahimuhu fi kulli yawmin wa lailah 5 marrat." Afatarawna dalika yubqi alaihi min daranihi syai'an qawla. Perumpamaan salat 5 waktu ini seperti apa? Seperti orang yang seperti sebuah sungai yang mengalir deras menyerbu pintu salah satu dari kalian, maksudnya pintu rumah. Tiap hari itu di 5 kali dialiri deras pintunya. Ya. Maksudnya di sini pintu itu istilahnya Rasulullah pintu, tapi apapun yang ada di pintu kotor, rumah apa semua kayak rumah ya. Rumah itu dialiri sungai yang deras setiap hari 5 kali setiap hari rumah. Iya. Terus kalau misalkan sudah dialiri 5 kali rumah kata Rasulullah SAW, apa kira-kira kau lihat ada kotor tak di rumah itu? Sungai yang deras tadi, sungai yang deras. Ya. Bukan rumah bukan rumah pohon atau rumah kayu, bukan, ke bawah itu. Ini rumah yang kuat istilahnya, rumah beton yang kuat yang dialiri sungai itu setiap hari 5 kali. Kira-kira ada yang kotor enggak di rumah? Kata Rasulullah kepada sahabat, lah, ya seperti itu. Kita sholat 5 waktu, seakan-akan kita punya badan ini dibersihkan setiap hari daripada dosa-dosa. Ya, itu sholat ini ya. As-shalah ila shalah kafaratun lima bainahuma idza istunibatil kabair. Antara salat satu dengan salat lain, salat subuh dengan salat zuhur, di antara keduanya ini adalah kafarah, ya, penghapus daripada semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil ya. Selama atau dosa-dosa yang besar yang tidak disengaja, selama kita menghindari dosa besar kita lakukan lagi gitu. Ketika kita melakukan dosa besar kita harus taubat. Karena syaratnya dosa besar harus taubat nasuha. Ya. Tapi dosa-dosa yang lain selain dosa besar, dosa-dosa kecil atau dosa yang tidak sengaja akan dihapus. Walaupun dosa besar tapi tidak disengaja ya. Ya akan terhapus dengan adanya kafarah antara as-shalah ma bainas shalain. Shalah ila shalah ma bain kafarah ma bainahum. Ya. Wa kana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu idza hadara waqtu shalah yaqul qumu ila narikum allati aghattumuha fa'adfa'uha yuridu bin nar ad-dunub wa idfa'iha al-qiyam ila shalah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika sudah datang waktu salat, ini zaman setelah Rasulullah wafat ya, mengatakan apa? Qumu, ayo kita bangunlah kamu menuju kepada apa? Bawa apimu, ya, bawa apimu, ya, yang akan kau padamkan sesuatu ini. Maksudnya apa? Maksudnya api dimaksudkan adalah sholat ad-dunub. Bawakan apimu yang kau akan padamkan. Apimu kau bawa, kau padamkan. Masih kayak dibawa ke air gitu untuk dipadamkan apinya. Yang dimaksud api itu apa? Dosa, kata Sayyidina. Wa idfa'iha, dan dimaksud dengan untuk pemadamannya adalah sholat tadi, sholat. Sholat itu memadamkan daripada dosa. Ya. Fa inna mukaffirun lisayyi'at wa udhubun laha. Ya, karena itu dapat mengkafarah, yang menghapus keburukan atau dosa-dosa dan dapat menghilangkannya.
Qala ta'ala wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulfan minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Inna Allah SWT mengatakan, dan dirikanlah solat pada kedua tepi siang, maksudnya pagi dan petang. Ya, antara apa? Antara subuh dan zuhur. Dan asar. Dan juga pada permulaan daripada malam, yaitu maghrib, ya, dan isya sampai isya. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu, ya, perbuatan baik tadi dapat menghapuskan dosa dan dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk, ya. Itulah peringatan bagi orang-orang yang dapat diingatkan, ya. Orang-orang yang ingat, maksudnya orang-orang yang senantiasa dalam mengingat kepada Allah SWT. Ya, kalau kita orang-orang yang tidak lalai, ya, tidak lalai dalam mengingat Allah SWT. Ya. Waqad warada anna hadhihi al-ayat nuzilat fi rajulin asab min imra'at ma duna zina wa ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yuqima alaihi al-hudud hadd wa lam yarid alaihi hatta yuqimat as-salah falamma faragha alaihi as-salah falamma faragha alaihi as-salah was-salam min as-salatihi istahdarahu faqara alaihi hadhihi al-ayat wa ar-rajul hadhihi li khassah am lin-nas 'ammah qala bal huwa lin-nas 'ammah. Ini ayat ini, ya, turunnya ayat tadi ini, inna innal hasanati yudhibna sayyi'at, itu apa? Turun ketika ada seorang daripada sahabat, ya, dia ini apa, ya, tergoda sama satu perempuan sehingga bercumbu rayu, tapi bukan perbuatan zina, kayak nyekel nyium gitu loh. Setelah hasil kayak apa, ya, pemanasan, ya. Belum zina, pemanasan, ya. Ketika dalam keadaan pemanasan, beliau sadar, ya. Allah ingatkan mereka, karena ya jenenge sahabat, ya. Oh innalillahi. Oh, anak ada power bank tak boleh. Tak kantong cukup kan? Tak boleh cukup. Tapi rodo apa juga, ya. Power bank gede terus. Dari Malaysia kemarin. Jadi sadar ini si rojul ini sadar. Yes, namanya sahabat, itu tahu sahabat, ya. Jangankan sahabat, orang yang apa namanya kafir saja, yang istilahnya kayak Abu Jahal, Abu Lahab, masih mau tertarik dengan apa? Ketika Rasulullah membacakan ayat Quran. Saking gengsinya lebih tinggi, ya. Karena setan bilang, di masuk Islam, oh, tak mungkin. Ini kan pemimpin, ya. Tak mungkin kotor itu masuk Islam, itu jatuh derajat itu di bawahnya Muhammad itu. Nah, jadi gitu. Jadi karena mereka gengsi, tidak mau di bawahnya Rasulullah, mereka tidak mau Islam. Tapi mereka tertarik loh. Tertarik ingin mendengarkan ayat-ayat Quran. Karena mereka betul-betul terenyuh hatinya. Sebenarnya terenyuh hatinya. Kalau seandainya mereka, andai kata, sampai Rasulullah mengatakan akan turun hidayah kepada dua Amr, kan? Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab yang turun. Kalau andai kata misalkan Rasulullah SAW yang katakan, ya Allah, turunkan juga misalkan. Tapi itu sudah suratan Allah SWT, ya. Ini bakal jadi musuh sudah. Sudah nasnya Allah sudah, Abu Jahal jadi musuh. Sampai dinamakan Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal? Bapaknya buah-buah ini bodoh, ya. Karena apa? Dia sudah tahu, dia dengar Rasulullah sudah tertarik. Tapi saya tetap tidak mau ikuti anunya Rasulullah, kan jadi jahal betul, ya. Nama jahalnya, ya. Nemen. Jadi kalau kita sama dengan kita orang ini, kalau kita sudah dapat peringatan hari-hari, tetap sih ngono, tidak berubah-berubah, ya doa jahal, ya. Ya, sudah dapat peringatan bahwa kita nanti ketika kita hadir di majelis seperti di majelisnya Habib Muhammad bin Idrus, seperti majelis haul atau majelis hadrahnya Sayyidina Ahmad bin Zaid, itu tidak akan kita bisa hadir kecuali kita dipanggil dan dikehendaki oleh beliau sahibul
sahibul hadrah dan sahibul haul. Kalau sahibul hadrah tidak menghendaki kita hadir, bagaimanapun usaha kita mau hadir, tidak akan bisa kita hadir. Kita dicap sesuais. Nanti anda kemudian hadir, tidak usah hadir. Seperti Sayyidina Abu Bakar bin Muhammad Siddiq yang datang kepada aku yang aku kehendaki datang. Ketika beliau masih hidup maupun sudah meninggal. Ya sama dengan itu. Hasan Ahmad bin Zaid di atasnya Abu Bakar Siddiq jauh sampai dibilang Majma'al Bahrain, pengumpul dua lautan, lautan zahir wal batin. Dua lautan itu ada juga mengatakan dua makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani sama makomnya Imam Haddad. Gabung ke dirinya Sayyidina Ahmad bin Zaid. Karena ketika Sayyidina Ahmad bin Zaid di depannya Sayyidina Abdul Haddad lagi berubah, tidak bisa ngomong, kayak tercekat gitu. Terus kata Habib, kenapa ya Sayyidi? Orang ya Sayyidi, kenapa? Ini datang halnya Abdul Qadir Jailani, mau masuk ke saya, mau masuk ke dalam mana? Baik halnya magomnya Syekh Abdul Qadir Jailani mau masuk ke Habib Abdul Haddad. Tapi anak sudah tidak ada tempat, pol ini, sudah full, sampai sudah notok sudah, ya iso. Tidak ada tempat untuk halnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ente mau ya Ahmad? Ente nah ya nanti ambil dulu. Dia ambil sama Syekh Ahmad magomnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu Abdul Haddad meninggal, magomnya Abdul Haddad jatuh ke dia juga. Sebagian ke anaknya. Habib Hasan yang khalifahnya. Dan hasil Majma'al Bahrain, ya. Jadi kalau tidak dikehendaki kita tidak bakal bisa hadir. Nanti ini apalagi hari Ahad ini Hadra Kubro ya. Hadra Kubro ini Muharram Hadra Kubro, Muharram dan Rajab Hadra Kubro. Tapi yang paling akbar adalah Muharram. Hadra Akbar, sebenarnya Hadra Akbar. Di Hautosan Hadra Akbar. Yang hadir ya tidak banyak sih, sekitar 40-50 ribuan gitu sebenarnya. Sampai ribuan ya. Tidak terlalu banyak. Ya terus apa namanya? Kemudian Rasulullah SAW diam. Kemudian para ini sahabat yang tadi habis ya pemanasan tadi sadar, datang ke Rasulullah SAW. Terus ya Rasulullah, hatu alil had. Hukum saya sudah berbuat begini. Kan dalam ayat kan wala taqrabuz zina, jangan kau mendekati perzinahan, bukan berzina ya. Wala taqrabuz zina, jangan kau mendekati. Ini kan termasuk taqrabuz zina, mendekati perzinahan. Hukum saya Allah, lakukan had padaku, yang saya dicambuk apa. Rasulullah diam sampai datang waktunya sholat. Ya, datang waktunya sholat duhur ya, duhur apa asar gitu. Setelah selesai sholat, Rasulullah dapat wahyu, yaitu ayat ini turun. Kemudian Rasulullah manggil ini para sahabat yang tadi ini. Kau lihat, ini ayat ini berarti kalau kau sholat, kan dia sholat sama Rasulullah, dia sholat. Antara sholat dengan sholat kafaroh kau di kafaroh dosa. Ini kan termasuk dosa yang bukan dosa besar ya. Ya, dosa mendekati dosa besar lah, nyerempet besar, cuma belum tak terlalu besar. Jadi di kafaroh kau punya dosa ini gara-gara kau sholat sama aku, kata Rasulullah, antara sholat dengan sholat. Terus sahabat ini tanya, ya Rasulullah, apakah ini ayat? Dia maksudnya masih ragu-ragu, apakah ini untuk saya sendiri pribadi, apakah untuk umum ya? Oh ini untuk umum semua. Ya main detok akhirnya ada kan? Tidak ada deh. Untuk umum ini katanya, semua dapat, seluruh umatku dapat. Tapi penyebabnya turun ayat ya kau ini. Berarti kita masih lumayan nih, berarti ada anunya ya, ada faedahnya dia maksiat gitu ya. Gara-gara dia ya, semua itu ayat pasti turun, tapi asbab nuzulnya dia ya. Gara-gara dia. Sampai pernah juga yang seorang Badui yang mengatakan mata sa'ah, mengatakan kapan kiamat, sampai api dihantamnya ambil Sayyidina Umar sama sahabat mau dilempar ini. Oh, pergi Rasulullah khutbah ya, dicegat mata sa'ah. Rasulullah tidak jawab. Sampai selesai khutbah, selesai sholat tanya, "Man sa'il?" Mana yang tanya tadi? Ini ana Rasulullah. Ente ma'adat kalah, mana apa yang disiapkan mau kiamat? Benda, ya tidak ada sholat yang khusus. Walhasil, innalillahi, mati lagi. Sing biasa. Bu, sampai ngenteni nomik telu ini. 3 menit dihabiskan ya. Jadi apa namanya? Gara-gara itu para sahabat apa? Pertama mangkel sama rijal ini, mau sampai mau ngelemparin rijal ke luar masjid. Tapi gara-gara dia bilang, tidak ada amalan yang khusus ya, cuma apa? Hubbullah wa hubbak ya. Aku cinta kepada Allah dan cinta kepada.
Yo anta ma'aman ahbab. Engkau bersama orang yang dicintai. Gara-gara gitu para sahabat senang gara-gara ini takok ya. Sampai ada jawabannya Rasulullah seperti itu. Engkau bersama orang yang dicintai. Para sahabat sudah tidak diragukan kecintaannya kepada baginda Nabi SAW. Ya, para sahabat itu berani mengorbankan, bukan berani mengorbankan dirinya saja, toh. Berani mengorbankan dirinya, istrinya, anaknya. Tahu? Ketika mau dihukum sama apa? Sama mau dipenggal sama orang kafir, orang Romawi. Kau mau saya penggal sekarang. Kira-kira kau mau digantikan tidak sama Muhammad? Kau tak selamat no Muhammad. Aku, keluarga anakku, istriku boleh mati kecuali Rasulullah SAW. Dia mau berani mengorbankan dia, istrinya, anaknya, dan semua orang yang dicintai kecuali Rasulullah. Ini kecintaan sahabat tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan apapun. Makanya katanya Habib Ali, orang yang paling daripada tabi'in, daripada salaf, yang paling top lah ibadahnya, paling top, tidak sebanding dengan apa? Dengan debu kudanya sahabat ketika apa? Yang paling rendah kedudukannya ketika berjalan bersama-sama. Ya. Debu kudanya, bukan kudanya, bukan orangnya. Apalagi orangnya, bagaimana? Habib Ali bin Habib Syekh bin Maulid mengatakan begitu ya. Tingginya derajatnya para sahabat. Ya. Nah, ini peristiwa ini menunjukkan dosa kecil bisa terampuni ya. Sekarang kita masuk kepada salatul jamaah. Saya ya. Sedikit. Wa minal muhafadzah 'ala shalah wa iqamilaha al-mudawamatu wal mu'adibah 'ala fi'liha fil jamaah. Dan termasuk orang yang menjaga salat dan menjalankan dengan sebenar-benarnya salat itu, mendirikan dengan sebenar-benarnya salat itu adalah apa? Mendawam istiqomah dan selalu muadzibah, selalu berusaha mewajibkan dirinya untuk apa? Melaksanakannya dalam jamaah. Dalam jamaah. Di sini Habib Haddad tidak menyebut fil jamaah fil masjid ya, tapi yang penting fil jamaah. Fil jamaah yang penting, karena Habib Haddad tidak pernah meninggalkan dalam sholat jamaah walaupun dia dalam keadaan sakit. Ya, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Sampai dia meninggal pun tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Ya berarti di rumahnya kalau dia sudah sakit. Wa dzalika li anna salatul jamaah tafdulu ala salatihi wahdah bi 27 darajah. Karena salat jamaah sendiri itu mengungguli ya, lebih afdol daripada apa? Salat sendirian dengan apa? 27 derajat. Maksudnya lebih daripada 27 derajat. Wassalat kama warada di hadis seperti diriwayatkan dalam hadis yang sahih ya. Faman tasahala bi hadzal ridh ad-dini al-ukhrawi alladhi la ta'a fi tahsilha wa la mashaqqa fi nailihi faqad adumat an masalih ad-din ghaflatih. Barang siapa yang meringankan atau menganggap enteng ya, melalaikan terhadap keuntungan agama ini, maksudnya keuntungan secara agama dan akhirat dan ukhrawi ini, keuntungannya salat jamaah ini tanpa ada kesusahan dalam melaksanakannya dan juga tanpa dalam kesulitan apapun dalam melaksanakannya, maksudnya tidak soro, tinggal manggil orang jamaah gitu ya. Tidak soro, hari ini siapa yang orang laki-laki yang panggil. Kalau bisa ke masjid lagi bagus. Kalau nanti kata apalagi dekat sama masjid ya. Terutama subuh, isya dan subuh. Ya. Dan tidak susah untuk mendapatkannya, maka dia telah betul-betul lalai ya, telah betul-betul sangat dahsyat, sangat besar kelalaiannya dalam apa? Dalam kebaikan agamanya, dia dalam masalahil din, maksudnya dia dalam untuk memperbaiki agamanya dia sangat lalai, sangat besar kelalaiannya. Berarti tidak ngereken agamanya mau baik, agamanya mau tidak betul, tak sakarpi.
Ini berarti dia betul-betul lalai, hati-hati ya, hati-hati. Wa ghallat fi amri akhirah raghbatin. Ya. Dan sangat sedikit keuntungannya ya. Apalagi dia menyadari keuntungan dunianya hanya sedikit dibandingkan keuntungan akhirat ya. Padahal dia sudah betul-betul tak solo dalam mendapatkan keuntungan dalam hal keuntungan akhirat tadi. Kalau ketika ditampakkan nanti ketika dia mati, ya akan ditampakkan bagaimana keuntungannya dia ketika sholat bersendirian dengan sholat jamaah. Apalagi sholat sendirian pas tidak khusyuk, ya pasti tidak khusyuk lah, banyak tidak khusyuknya ya. Tidak mungkin khusyuk sampai awal sampai akhir, tidak mungkin ya. Ya, ono kayak gitu di gua ya. Maksudnya uzlah. Ya, di kota kecil ya. Nanti ada tuh kan dari wahyu ke Rasulullah SAW. Kayak gitu kan. Nanti ada jinnya masuk. Ikra suruh ikra. Ya. Ikra apa? Ya iku kitab ikra suruh gitu. Baca ikra atau ikra. Lah, anak gorok qiraati. Ikra. Lah, gorok tu qiraati. Anak baca qiraati bukan gorok, bukan ikra. Kan ada orang ikra saja, qiraati saja. Itu ikra. Wes turutan itu. Harus jadi turutan. Ya, jadi masya Allah ya, ini keuntungannya sholat jamaah. Nanti insya Allah karena sudah terlalu malam, insya Allah nanti akan dilanjutkan keuntungannya sholat jamaah ini ya. Ya ikhwani, Ana sendiri mengingatkan diri Ana sendiri juga ya, termasuk semua kalian ini, jangan sampai meninggalkan sholat jamaah. Sholat jamaah ini penting sekali. Dan apapun kalau dilaksanakan dalam berjamaah seperti contoh ini, istighothah. Istighothah yang kita laksanakan dalam berjamaah, Allah lebih memandang dan malaikat itu disediakan khusus malaikat untuk melihat majelis-majelis khair ini. Tercatat situ satu-satu nama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di Allah sendiri di depan para malaikatnya. Dan di depan arwah para anbiya dan para aulianya disebutkan dunia bulan hadirin ini disebutkan. Makanya kata Rasulullah yadullahi alal jamaah. Tangan Allah maksudnya berkah Allah itu di atas jamaah. Ya. Kalau kita berjamaah insyaallah kita akan dapatkan rahmat, gampang mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya, melaksanakan apa yang menjadi nasihat dari Syekh Muhaddats ini dan mudah-mudahan terus kita beristiqamah dalam menjalankannya dan juga kita bisa mengajak orang-orang yang kita cintai, itu anak-anak kita, istri-istri kita mudah-mudahan sehingga mereka pun dalam jamaah kita insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.